Siapa ya? Leon aja. Leon, halo Leon. Halo. Iya, silakan pimpin doa ya Leon. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah pelajaran hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan segala abad. Amin. Dan dari Yesus Tuhan akan kami kita. Halo. Suhumu berapa? Suhunya berapa? Oke, selamat pagi semuanya. Lemas. Katanya Jonathan sarapan tapi nggak jawab. Lemes berarti Jonathan. Sarapan bakso kamu. Jonathan sarapan bakso kuahnya. Ya, kuahnya aja. Pagi, Pak. Nah, gitu yang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, seharusnya hari ini PH ya. Kalau menurut jadwal sih, cuman Pak Krisna minta ke Bu Marta dan Pak Nuk itu untuk diundur ya, karena kita baru ketemu satu kali kok langsung PH, kan nggak enak ya. Ibaratnya orang itu baru masuk ke rumah kenalan langsung minta makan, kan sungkan ya. Nggak enak. Hari ini kita akan membahas tentang soal, tapi sebelum soal kita akan melanjutkan yang materi sebelumnya. Ada beberapa yang ingin Pak Krisna jelaskan lebih dalam ya. Nah, yang di rumah belum kelihatan. Udah kelihatan ya? Kalian kan bawa LKS tuh. Pak Krisna akan jelaskan satu persatu lagi. LKS-nya sudah dikerjakan ya? Beberapa? Oke, sip. Jadi nanti tinggal membahas saja ya. Nah, tetapi ada materi yang Pak Krisna ingin ulang lagi, yaitu tentang poster ya. Karena nanti kalian akan membuat poster, jadi Pak Krisna akan mengulang lagi tentang materi poster sedikit. Ya. Kalau untuk brosur, nah sekarang coba lewat lagi dari poster ya. Nah, kita masuk ke brosur dulu, poster nanti di terakhir. Brosur itu sama dengan poster, anak-anak. Hanya versi lebih kecilnya.
Jadi kenapa kok dia kecil? Nah, brosur itu punya ukuran A5. Tahu A5? A5 itu sebesar buku tulis yang kamu punya itu. Ya. Isinya bisa jadi poster. Jadi kamu membuat poster, terus kamu membuat versi brosurnya ini sama ya. Ini bisa saja. Nah, kalau poster itu besar ukuran A3 karena dia tujuannya adalah ditempel di dinding atau di tempat khusus yang mudah terlihat orang ya. Tujuannya adalah ditempel, maka dia cetaknya besar supaya apa? Orang mudah membacanya. Nah, kalau brosur itu lebih kecil, ukurannya A5 supaya apa? Mudah dipegang atau dibawa. Karena brosur ini rata-rata tidak ditempel tetapi dibagikan. Siapa yang pernah mendapatkan pembagian brosur? Iya. Biasanya kalau jalan-jalan ke mall, ada promo HP, promo kamera atau jual apa, ada orang membagikan brosur. Ya, kertas. Yang kalau kamu lihat kertas ternyata isinya apa? Macam-macam produknya, harganya berapa dan sebagainya. Itu namanya brosur. Ya. Bayangkan kalau brosur ini ukurannya A3. Terus kamu repot bawanya ya, gulung, nggak bawa tas, waduh angel taruh mana sesuai. Nah, makanya brosur tujuannya mudah dibawa, mudah dipegang. Dia dicetak lebih kecil daripada poster. Nah, kemudian brosur ini ya bisa memang ditempelkan juga seperti poster. Tetapi pada intinya brosur ini tujuannya adalah memang dibagikan ke orang-orang ya. Orang jalan, di jalan, biasanya di kerumunan, di keramaian, ada orang yang memanfaatkan kerumunan atau keramaian itu sebagai saat untuk membagikan brosur. Daripada misalnya Pak Krisna membagikan brosur ya, ke rumah-rumah satu persatu kan capek, jalan ya, kan capek. Nah, mending nunggu aja momen kerumunan, misalnya ada event di alun-alun, ada acara apa, kerumunan penuh lah. Daripada Pak Krisna jalan ke rumah-rumah, Pak Krisna membagikan di situ. Lebih mudah ya. Isinya sama, informasi atau ajakan pastinya karena dia reklame ya. Tulisan brosur itu lebih banyak dan lengkap biasanya daripada poster. Jadi kalau kita membayangkan poster misalnya tentang es krim ini ya, dia isinya hanya judul produknya, mungkin ada gambar es krimnya, mungkin ada beberapa rasa, tetapi di sini tidak dijelaskan ya harganya, alamat dan sebagainya. Versi brosurnya untuk si poster es krim ini bisa agak sedikit berbeda. Yang di rumah bisa lihat layarnya Pak Krisna ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi untuk versi brosurnya yang lebih kecil yang dibawa orang biasanya lebih lengkap isinya. Kalau di sini tidak dijelaskan rasa-rasanya ya. Di brosurnya mungkin dijelaskan setiap rasa itu ada rasa apa saja. Entah stroberi, coklat, nanti ada campuran stroberi sama keju, misalnya macam-macam dan sebagainya ya. Kemudian harganya. Nah, harganya mungkin kalau bisa tambah topping ada apa namanya? Mesesnya atau ada apa ya? Seperti Oreo itu, topping yang seperti Oreo atau topping yang lain-lainnya, ada topping buah, mungkin ada penambahan harga. Itu di brosur, jadi lebih lengkap. Ya, beda sama poster. Iya, kenapa, Wid? Iya, kalau brosur memang lebih jelas. Karena kalau poster, kan tidak semua orang mampir di satu tempat, melihat poster, meluangkan waktunya cukup lama kan tidak mungkin ya. Jadi kita di jalan kan sebenarnya kalau lihat poster kan, oh itu poster. Poster apa ya? Kita mampir mungkin hanya 1 menit, 2 menit dilihat, oh ada acara ini, oh ada penjualan barang ini, sudah selesai kita jalan lagi. Kalau brosur kan bisa dibawa. Jadi orang ketika mungkin ada waktu luang di rumah, dia lebih bisa membaca si brosur ini dengan lebih lama, lebih detail, lebih teliti. Makanya brosur biasanya isinya lebih lengkap. Tapi sama sebenarnya basicnya, dasarnya sama antara poster dan brosur ini sama. Sama-sama memberikan informasi. Ya. Macam-macam brosur. Nah, minggu lalu ada teman yang tanya kenapa namanya flyer.
Fly dari kata fly ya. Fly itu artinya miber, terbang ya, seperti burung. Nah, kenapa dikatakan flyer ya? Karena brosur tanpa lipat ya. Brosur tanpa lipat itu hanya satu lembar. Hanya satu lembar saja. Biasanya bolak-balik ya. Bolak-balik. Jadi satu lembar ini bisa 2 halaman. 2 halaman karena bolak-balik. Nah, dinamakan flyer. Kenapa dinamakan flyer? Ya istilahnya flyer, bisa terbang dia. Kalau kamu megangnya enggak betul kan dia bisa terbang. Nah, zaman dulu orang memberikan brosur itu tidak diberikan. Waktu ada kerumunan di lapangan disebar, diterbangkan. Supaya ya daripada saya repot-repot mampir ke orang, Mas permisi satu-satu kan capek. Langsung disebar. Iya, seperti itu memang. Itu dulu ya, kalau zaman sekarang nggak etis, malah nggak ada yang ngambil orang. Apa itu orang buang apa itu namanya? Beda, zamannya berbeda. Kalau orang zaman dulu memang haus akan informasi, jadi apapun yang dilempar orang pasti diambil, dilihat, dibaca, kalau cocok dibawa, kalau tidak ya sudah. Nah, maka itu ya dinamakan flyer. Tapi ini hanya istilah ya. Dia sebenarnya intinya adalah apa? Brosur tanpa lipat atau sederhana hanya 2 halaman bolak-balik. Ada brosur 2 lipat. Kalau 2 lipat berarti dia 4 halaman. Permisi, coba kita cari contoh kertas yang tidak terpakai. Pak Nur pinjam ya dia. Silakan Pak Kris. Jadi kalau brosur 6 brosur 2 lipat ya. 2 lipat dia pasti punya 4 halaman. Jadi ini kalau kertas, ini brosur, ini 2 lipat. Iya. Banyak tau brosur 2 lipat? 2 lipat, yang depan mungkin judul, nanti dibuka dalamnya isi ya. Ini banyak tulisannya biasanya ya. Bergambar dan ada tulisannya, nanti di halaman terakhirnya penutup. Entah penutupnya hanya gambar saja atau mungkin misalnya Kosayu ya. Untuk pesan atau informasi lebih lanjut silakan hubungi www.kosayu.id ya kan gitu. Biasanya brosur seperti itu. Jadi dia punya 4 halaman. Dari 1 lembar kertas dibagi jadi 2 ya, dilipat, dia punya 4 halaman. Kalau 6 brosur lipat 3 ya tinggal dikalikan aja, ini dilipat jadi 3. Nanti jumlahnya ada 6 halaman. Ya. Tahap-tahap membuat brosur, nah ini sama sih, sama dengan poster. Oh iya, maaf. Terima kasih. Nah, ya. Kemudian kita kembali lagi ke poster, ya. Poster sama brosur sebenarnya intinya sama ya. Kalau poster itu ada niaga. Niaga ini untuk apa? Jual beli produk, barang. Intinya kamu mencari uang ya. Mencari uang untuk ya kamu mungkin ingin menambah pundi-pundi tabungan atau kamu ingin bagaimana caranya saya belajar menjadi pengusaha. Nah, itu silakan menggunakan poster niaga ya. Kalau poster pendidikan, nah, poster pendidikan ya untuk pendidikan. Tidak selalu poster pendidikan itu tentang maksudnya suasana di sekolah, enggak harus ya. Tapi intinya yang bisa menjadi motivasi anak untuk mau belajar. Karena kata-kata rajin belajar pangkal pandai, misalnya ada ya kata-kata seperti itu ya. Tidak harus gambarnya tentang tas, tidak harus gambarnya tentang suasana sekolah, karena belajar itu tidak hanya di sekolah ya. Belajar itu tidak hanya di sekolah. Kalian ketika berjalan, jalan-jalan, entah di taman, entah dimanapun, itulah di situ kalian bisa belajar. Apalagi misalnya kalian belajar biologi nanti SMP atau SMA ya, belajar biologi itu tentang anatomi makhluk hidup. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan. Saat kamu ke taman, di situ kamu bisa belajar biologi, belajar oh ini jenisnya daun apa. Daun ini bergetah enggak, mudah dirobek dan sebagainya. Jadi belajar itu memang tidak harus di sekolah.
Tapi yang mengandung unsur tentang pembelajaran, tentang kegiatan pendidikan itu namanya poster pendidikan. Kemudian ada poster kegiatan dan poster layanan masyarakat. Ya. Nah, nanti kalian akan membuat poster. Posternya tentang apa? Pak Krisna lupa. Nanti Pak Krisna harus lihat si materi rubrik K4-nya ya. Nanti iya, jadi setiap penilaian itu ada rubriknya ya, ada penilaian K4-nya. Kalau Pak Krisna ingat itu kalau tidak salah yang pertama ini masih bebas posternya. Tetapi bukan maksudnya tetapi dia posternya unsurnya adalah poster kegiatan. Jadi kamu tidak menjual apapun. Tapi kamu mengadakan suatu kegiatan. Misalnya Kenneth mau membuat, aku ingin menggalakkan penghijauan di Kota Malang ya, bikin poster tentang penghijauan. Ya. Kalau penghijauan berarti apa? Kira-kira gambarnya? Pohon-pohon dan orang yang menanam bisa ya, seperti itu. Gambar bumi bisa ya, penghijauan ya. Taruh di? Boleh, silakan. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini nanti Pak Krisna minta karyanya nanti diserahkan ke Pak Krisna ya. Nah, nanti Pak Krisna akan pajang di sekolah. Nah, oke. Itu ya, itu tentang poster kegiatan. Tugasnya itu ya nanti bikin poster kegiatan. Pak Krisna tuh punya contoh kalau nggak salah, tapi kalau salah ya berarti nggak punya ya. Nanti aja Pak Krisna kirimkan di classroom ya contohnya. Bukan contoh yang seperti ini, nanti contoh pekerjaan poster yang asli buatan tangan. Nanti yang Pak Krisna yang akan kirim ke kalian ya. Ada yang buatan tangan teman-temanmu, kakak-kakak tingkatmu dulu ada. Nanti kamu bisa cari contohnya, bisa bikin referensinya dari situ. Kenapa? Di TIK digital ya. Digital. Memang lebih mudah, tetapi nanti kalau kita harus gambar tangan ya. Apanya? Hasil gambar tangan. Kamu mau ngeprint dulu nggak apa-apa, nanti buat contoh di gambar tangan silakan. Yang penting hasilnya karyanya yang jadi di Pak Krisna nanti gambar tangan ya. Melatih tanganmu. Dan sebenarnya bisa saja sih Pak Krisna nyuruh buat yang versi TIK kalian bikin digital bisa, tetapi nanti tanganmu tidak akan terlatih untuk mewarnai. Pak Krisna kan suka bikin kamu capek. Oke, sekarang kita mau langsung membahas soal ya. Masih ada 20 menit. Yang di rumah bagaimana? Masih semangat? Oke, ini biar bisa lihat teman-teman yang di rumah. Ataya ngantuk? Enggak, Pak. Oh, enggak, oke. Pak Krisna stop dulu share screen-nya ya. Share screen ulang. Oke, silakan. Nah, nanti Pak Krisna yang membaca soal, kalian yang menjawab. Ya, ini ada berapa Romawi? 3. Oke. Nomor 1. Semua sudah dikerjakan kan? Pak Krisna sudah menugaskan mulai minggu lalu ya. Nomor 1, karya seni reklame adalah salah satu karya yang mengandung titik-titik kepada orang lain. Apa jawabannya? Ajakan. Oke. Nomor 2, reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya dilakukan oleh pedagang. Itu jenis reklame apa? Komersial, ya.
komersial ini banyak ya, bisa bentuk visual, bisa bentuk audio, bisa bentuk audio visual, macam-macam. Ya. Nomor 3, reklame yang menggunakan media suara atau bunyi. Berarti ini hanya suara saja. Berarti reklame apa? Audio. Ya, karena dia tidak terlihat, hanya suara saja. Nomor 4, kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Namanya? Slogan. Beda dengan singkatan ya. Kalau singkatan ya memang pendek, tapi kalau singkatan itu rangkaian dari beberapa kata dijadikan satu. Itu namanya singkatan. Kalau ini kan kalimat ya, berarti slogan. Nomor 5, gambar di samping. Nah, itu contoh dari bentuk reklame apa? Iya, poster. Ya. Sebenarnya kalau ini apakah brosur, Pak? Kalau brosur sih kurang padat isinya ya. Karena brosur jarang bentuknya seperti hanya slogan saja. Brosur itu kebanyakan produk. Brosur kebanyakan itu produk. Isinya adalah sebuah produk atau mungkin kegiatan. Nah, jarang kalau bentuk-bentuk seperti pesan moral ya. Ini seperti pesan moral, ajakan untuk melakukan kegiatan yang secara pribadi. Ini kan secara pribadi ya, entah saya setelah membaca ini saya melakukannya atau tidak itu terserah saya. Sebenarnya kan gitu. Hanya dipampang di tembok ada tulisan orang bijak membuang sampah pada tempatnya. Tetapi nanti pada akhirnya menjadi urusan yang membaca. Setelah membaca itu jarak 100 meter dia membuang sampah pada yang tidak pada tempatnya ya jadi urusan dia, kan seperti itu ya. Berbeda ya. Oke, nomor 2. Tetapi memang sebaiknya membuang sampah itu pada tempatnya. Poster yang dibuat untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan namanya poster? Oke. Nomor 2, wah gampang ini. Contoh di samping adalah himbauan informasi untuk himbauan kepada masyarakat. Ini contohnya poster apa? Nomor 3, selain kalimat, poster itu dilengkapi apa? Hati-hati ya. Jangan sampai nanti kalian membuat poster tidak ada gambarnya. Loh Pak, saya kan sudah membuat poster besar ini ukuran A3. Tapi isinya tulisan semua. Kayak ini tadi misalnya ya. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Yo, isinya itu aja, nggak ada gambarnya. Ya percuma, Pak Krisna nilai 75 ya. Iya. Seenggaknya diberilah tempat sampah. Tempat sampah tok, waduh ya. Tidak sesuai dengan pesan. Mending tulisannya jangan ini saja, kalau tempat sampah dijual, tempat sampah itu lebih bagus ya. Iya, karena hanya tempat sampahnya saja. Nah, ini digambar langkahnya juga. Itu kan kelihatan ya, tangan membuang sebuah sampah ke arah tempat sampah itu jelas. Ada ilustrasinya ya. Kan di kelas 5 sudah dijelaskan tentang gambar ilustrasi. Jadi kalian harus bisa gambar ilustrasi. Nomor 4, sebutan lain dari brosur tanpa lipat. Nomor 5, brosur yang memiliki 4 halaman. Biasanya digunakan untuk yang membutuhkan gambar besar. Jadi kalau 4 halaman itu biasanya gini. Desainernya pasti cerdas, ya. Gambarnya dibuat segini, utuh, tema gambarnya. Tetapi dia bisa dilipat. Nah, uniknya seperti itu. Silakan nanti cari contohnya. Biasanya pas orang bikin brosur itu dia desainnya, kemampuan desainnya jauh di atas rata-rata ya. Brosur yang memiliki 4 halaman biasanya digunakan membutuhkan gambar yang lebih besar adalah brosur. Oke. Nah, sekarang Romawi 3 ini menghubungkan garis. Karena Pak Krisna tidak menghubungkan garis, maka Pak Krisna menyebutkan, kalian sendiri yang menyocokkan. Ya.
Keterangan yang pertama, ya pernyataan yang pertama. Poster untuk mempromosikan suatu produk guna mendapatkan keuntungan. Nah, silakan diarahkan ke niaga. Ini untuk pernyataan nomor 1. Kalau yang arahnya salah ya dibetulkan, ya. Pak, saya nggak mau garis lurus, mau belok-belok, bulat dulu terus ke arah ke niaga. Waduh, terserah kamu ya. Yang penting kamu mengerti. Nomor 2, reklame yang mudah disebarkan secara praktis, dibagikan dan juga dibawa oleh tangan. Nah, brosur, silakan. Nomor 3, unsur yang paling penting dalam membuat reklame. Gambar. Paling penting, ya, gambar. Nomor 4, poster yang sangat cocok untuk siswa-siswi di sekolah. Pendidikan. Oke. Sampai sini sudah ada pertanyaan? Enggak. Oke. Selanjutnya, bentuk-bentuk iklan produk yang sering kita lihat di televisi. Oh, termasuk jenis reklame audio visual. Ada pertanyaan? No. Ini nanti di tema 5 hampir sama. Pak Krisna bilang hampir sama ya. Berarti tetap ada materi-materi tambahan yang lain. Ya. Kita lebih mengenal lebih banyak tentang reklame. Kalau yang di tema 4 ini hanya poster dan brosur, nanti di tema 5 lah pasti lebih banyak. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang di rumah? Ya, silakan. Tentang poster ya sama ya. Ini bagian dari iya. Ya sama aja kalau kamu belajar TJOK ada senam, di SBDP ada menari, sama. Intinya gerak tubuh ya. Ada yang bertanya? Yang Kenapa? Tanggal 18, kamu PH tanggal 18 ya? Masih 2 minggu. Harusnya saya mintanya itu minggu besok, tapi ternyata minggu besok itu ada PH kamu. Bahasa Inggris kalau nggak salah. Jadi nanti minggu besok Pak Krisna, minggu besok tuh K4 ya? Nggak tahu, kayaknya iya. Hari ini, minggu besok, Senin. Kevin maju. Nah. Yang di rumah silakan jika ada pertanyaan. Selin mungkin, Airin mungkin kalau mau tanya. Kurang maju, mentok. Kenapa dingin ya? Enggak. Kok pakai jaket? Baru ya jaketnya ya, pamer ya? Enggak. Oh, saya tunggu dulu, ini masih ada ini. Cari yang lain. Tentang soal-soal mungkin ada pertanyaan teman-teman yang di rumah. Senin pokoknya. Ya, besok minggu. Cari yang lain. Yang mana deh, terserah. K4-nya berbeda hari ya, hari ini ya. Biasanya kita kan gabung ya. K4-nya maksudnya gabung sekarang PH, nanti sore ngumpulkan K4 ya. Ini ternyata berbeda ya. Jadi K4-nya kamu Senin besok. Ya, Senin besok K4. Maksudnya mengumpulkan K4-nya baru Senin 2 minggu lagi itu kalian baru PH-nya.
Ya. Oke, jadi nanti sore bisa kalian lihat contoh-contoh poster dari Pak Krisna, cara-caranya, langkahnya dari Classroom, baru kamu mengerjakan. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Diulang-ulang lagi aja Pak. Dari tadi ditanyai ada pertanyaan, tetap aja nggak ada yang jawab. Ada yang tanya. Sebenarnya kalau itu harus di blog. Iya dong. Oh. Capek kan? Harus di-blok dong. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan minggu depan, ya. Memantapkan untuk PH minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, sama Pak Krisna minggu depan ingin tanya-tanya tentang tugas K4-nya sampai di mana, ya. Yang sudah selesai mengumpulkan siapa, nanti Pak Krisna akan lihat satu persatu. Oke, selamat pagi semuanya, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Krisna. Ya.